lebih tingkat pada materi yang keempat. Di sini judul materi adalah bagaimana konsep dana bagi hasil dalam keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab nanti dalam bentuk peran perubahan untuk revisi Undang-Undang 33 ini. Pembicara pada siang hari ini adalah kepala lembaga dari UI, yaitu Ibu Riatu. Ibu Riatu sudah hadir? Sudah, Pak. Oh, sudah hadir, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk itu kami persilakan Ibu untuk menyampaikan mungkin konsep seperti apa dan sebagainya gitu ya, untuk pemahaman dan pendalaman buat kami semua di sini. Oke. Silakan, Ibu. Terima kasih. Ini yang share screen bisa saya atau dari panitia, Pak? Bisa, panitia bisa. Kalau udah menyerahin paparan, Dulu saya nggak bisa share screen dari sini langsung. dari panitia bisa, Bu. Soalnya saya belum bisa nih, masih di disable. Oke. Terima kasih kepada Pak Muhammad Rudo, kemudian tadi juga Pak Adianto, Pak Asmin dari Bapeda Kaltim, kemudian juga ada Pak Mahfati ya Pak, sudah lama kita tidak bertemu ya Pak Mahfati, kemudian juga Bapak kawan-kawan di Bappenas semuanya. Mungkin kalau untuk paparan saya tadi sudah disebutkan di awal itu tentang kebijakan dari pemerintah sendiri secara umum seperti apa perkembangannya, dan benar ya inisiatif tentang RUU HKPD ini sudah cukup lama. Mudah-mudahan lamanya ini bernas ya, jadi bisa nanti juga untuk lebih optimal lagi untuk perbaikannya dan aligning juga dengan undang-undang yang telah ada juga selama ini, termasuk juga tadi disebutkan terkait juga tuh dengan pengelolaan di sektoralnya. Tapi kalau untuk paparan saya mungkin hanya secara umum saja, terutama untuk konsep, jadi diminta untuk konsepnya mungkin terkait dengan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Itu tujuan dari dana bagi hasil DBH yang memang sifatnya spesifik untuk ke daerah-daerah yang memiliki potensi baik itu sumber daya alam maupun aktivitas ekonomi dari dalam hal ini refleksi dari penerimaan pajak tertentu. Next. Ya, kalau kita bicara tentang diskusi kita tentang vertikal fiskal imbalance, kenapa sih ini menjadi isu? Kenapa memang perlu dikelola dengan baik permasalahan ini? Beberapa studi yang secara empirik, misalnya ketika vertikal fiskal imbalance itu cukup tinggi di suatu negara, ini berasosiasi dengan fiskal indisiplin yang lebih besar. Ini misalnya contoh di Cina. Cina itu di tahun 94 dia melakukan tax sharing arrangement, justru menambah share dari pemerintah pusat dibandingkan dengan share yang diterima oleh pemerintah daerah. Ternyata itu mempengaruhi ke local tax effortnya. Walaupun kondisinya tidak begitu permasalahannya, mungkin kalau untuk di Cina juga dia memiliki extra budgetary account juga di sini. Nah, kemudian juga ketika vertikal fiskal imbalance ini tinggi, jadi misalnya hanya di level tertentu yang sangat level pemerintahan tertentu yang sangat dominan misalnya, dan juga termasuk konteks di daerahnya, kemungkinan adalah komposisi pengeluaran pemerintah daerah ketika itu sangat bergantung dengan transfer, itu kemungkinan adalah lebih mengarah ke current routine spending. Ini juga studinya juga spesifik terhadap negara tertentu. Kalau tidak salah di sini juga Australia juga mengalami hal serupa. Kemudian di US juga fiscal indisiplin ini terkait dengan debt, biasanya terutama seperti di Alaska atau yang lain, biasanya pengelolaan debtnya juga hutangnya juga tidak begitu baik. Di Italia juga seperti itu. Tingginya pengeluaran pemerintah daerah dan juga defisit yang cukup tinggi juga. Ini beberapa empirical study saja.
Walaupun kalau kita lihat apakah vertical fiscal imbalance ini perlu dihilangkan, jadi apakah misalnya bagi rata aja semua penerimaan pusat dan daerah misalnya, atau kalau dari spendingnya misalnya sama saja semuanya. Nah, kalau menurut literatur klasik dari desentralisasi, ini both way misalnya, untuk tingkatan tertentu, nah tingkatannya tertentu ini seberapa besar itu mungkin yang masih menjadi pertanyaan besar juga ya. Bagaimana misalnya vertical fiscal imbalance yang umumnya dari sisi rasio spending pemerintah daerah memang cukup besar, tapi kemudian dari sisi penerimaan tidak begitu besar, itu mungkin masih bisa menjadi opsi yang ideal, terutama ketika misalnya dianggap bahwa efisiensi dari pengumpulan penerimaan masih di tingkat di sini dianggap efisiennya itu apabila dilakukan di tingkat pusat. Walaupun konteksnya misalnya kalau untuk pajak biasanya terutama untuk pajak perusahaan, tapi kalau untuk pajak yang bersifat community level, pajak yang dikenakan terhadap orang, biasanya itu ada beberapa yang memang sudah sifatnya small taxpayer ya, memang sudah di beberapa negara mengalokasikan ke tingkat lokal, baik itu provinsi maupun lokal seperti kabupaten kota. Nah, vertical fiscal imbalance kalau di studi literatur, walaupun banyak secara konsep, ini kalau secara empiriknya tidak begitu banyak, mungkin juga karena ukurannya bervariasi pengukurannya. Tadi sekali lagi kalau untuk Indonesia misalnya, kita tidak, mungkin isu defisit tidak begitu besar untuk tingkat subnasional, tingkat provinsi maupun kabupaten kota, karena kan memang ada batasan persyaratan yang lebih persyaratannya juga cukup besar untuk ketika pemerintah daerah melakukan pinjaman ya. Jadi konteksnya sangat tergantung dari kelembagaannya juga. Di sini misalnya pengukurannya itu bisa dilihat misalnya kalau untuk ada studi bahwa itu adalah PFI ini bisa diukur dari rasio penerimaan yang merupakan diskresi daerah terhadap total pengeluaran. Ada juga di sini dari Anwar Shah misalnya, itu adalah ukurannya diukur dari rasio transfer dan net borrowing terhadap total pengeluaran. IMF juga melakukan indikator tersendiri, kemudian World Bank juga ada indikatornya untuk mengukur vertical fiscal imbalance. Tapi di sini kita bisa nanti kalau misalnya salah satu pertimbangan itu memang nanti bisa diukur perbandingannya antar beberapa ukuran ini. Tapi intinya ini sebenarnya perbandingan saja, seperti juga yang dijelaskan oleh Broadway itu bahwa ini hanyalah perbandingan konsep tentang apakah dari sistem negara yang mungkin government ini lebih baik misalnya spending lebih baik dilakukan di tingkat lokal karena itu dekat dengan preferensinya, dan ketika revenue misalnya apakah itu memang efisiennya di tingkat pusat, dan apakah ada beberapa revenue yang mungkin juga efisiennya di tingkat daerah, apakah itu yang kemudian dialokasikan ke pemerintah daerah. Biasanya ketika itu konsep bagi hasil itu bisa dianggap sebagai penerimaan bersama, itu konsep dari sumber daya alam. Sumber daya alam itu kan kalaupun di pasal 33-nya tidak bilang pemerintah pusat kan, tapi negara-negara itu mungkin di sini pusat dan juga di sini daerah. Tapi kalau misalnya pajak itu biasanya yang menjadi acuan pajak pemerintah pusat. Walaupun di Cina konsep share bagi hasil dari pajak itu dianggap sebagai pajak yang bersama. Jadi basisnya berapa persen itu daerah, berapa persen itu bisa basis yang sama. Kalau di undang-undang pajak kita kan belum dimungkinkan ya, walaupun sudah ada konsep pajak pokok seperti opsen. Ya. Next mungkin. Ya ini untuk yang di Indonesia sebenarnya kita memang fokusnya di expenditure decentralization, dan selisih dari size dari di komposisi belanja ini expenditure decentralization index-nya dibandingkan dengan tax assignment-nya. Di sini tax assignment memang keseluruhan penerimaan masih di pusat itu sekitar 88%, yang dialokasikan provinsi dalam dari komposisi agregat PAD ini 7%, dan beberapa pemerintah kabupaten kota
itu adalah lebih kecil lagi ya, ini 5% ya. Yang perlu dilihat juga adalah tren setiap tahunnya. Jadi ketika misalnya di awal desentralisasi 2001 misalnya, pusat itu sebenarnya di bawah 50%, sekitar 40%. Tapi perkembangannya sekarang, komposisi belanja pusat itu sudah di atas 50%, termasuk juga dari sisi penerimaan. Dari sisi penerimaan, tahun 2017-2016 itu di 86, 85, tapi sekarang lebih besar di 2018. Tapi sekali lagi ini fluktuasi, tapi arah kemana ketika Indonesia fokusnya di belanja pun belum terlihat terlihat dominan juga, walaupun kalau diperbandingkan antar negara itu tetap cukup dominan ya untuk Indonesia. Jadi Indonesia termasuk highly decentralized country, tapi itu dari sisi belanjanya. Ya. Nah, isu dari vertical fiscal imbalance juga ketika itu terlalu besar, maka gains dari kita melakukan desentralisasi tadi yang belanja mungkin hilang, karena kan tadi diskresinya, uncertainty-nya juga cukup tinggi ketika misalnya banyak penerimaan atau banyak conditionality juga yang dilakukan oleh pusat. Tapi sekali lagi ini adalah keputusan political economy konteks pusat. Kalau untuk unitary country memang konsep desentralisasinya itu adalah dari pemerintah pusat. Next. Isu di DBH juga di beberapa tahun misalnya itu sebenarnya acuannya kan menjadi pengurang di DAU juga ya. Jadi ketika DBH meningkat atau nanti misalnya di perubahan undang-undang ada peningkatannya, apakah PDN neto ini yang tetap diacu untuk DAU atau tetap atau mengajunya ke fix yang PDN, ini mungkin bisa dipertimbangkan karena bisa saling cancel out juga, bisa ada gainers dan losers juga di sini, termasuk juga ketika itu DBH konsepnya juga dengan pajak daerah seperti apa tax assignment ya. DBH tadi dijelaskan juga bagaimana DBH itu fluktuasinya cukup besar ya. Tadi disampaikan oleh Bapak Bapeda misalnya dari datanya bisa terlihat tuh dari 2017 growth-nya negatif, tapi kemudian di 2019 positif, secara agregat juga seperti itu. Jadi isu di DBH uncertainty itu cukup besar, terutama dari fluktuasi harga, ya. Terutama ini untuk yang DBH SDA. DBH pajak juga mungkin ada uncertainty-nya, tapi uncertainty lebih tinggi lagi untuk yang sumber daya alam karena memang tadi fluktuasi harga commodity price, ekstraktif itu memang sangat sensitif. Ya. Next. Ini hanyalah komposisi. Bahkan dari komposisi pun di beberapa tahun dominannya itu misalnya DBH SDA, tapi nggak pernah mengalami penurunan cukup besar. Jadi kemudian DBH pajak. Jadi tapi yang cukup besar di sini, yang paling besar memang masih DBH SDA, terutama di sini DBH SDA Migas, kemudian juga DBH SDA Minerba, baru kemudian DBH dari PPH 21. Ya. Konteks dari dana bagi hasil tadi 2019 cukup baik, kemungkinan di 2018 juga harga komoditas cukup baik. Ini dari sisi realisasi relatif lebih besar dibandingkan justru di sini yang model seperti DAK fisik ya, mungkin karena periode COVID ini. Ya. Next. Nah, sekali lagi variasi cukup besar. Jadi ketika kita bicara DBH, kita tidak bicara seluruh Indonesia. Ini adalah dana bagi hasil untuk daerah-daerah yang memang memiliki sumber daya alam yang besar. Dan sehingga ada konsekuensi dari memiliki sumber daya alam yang besar ketika itu dimanfaatkan, itu ada risiko juga untuk pengelolaan lingkungannya, ada risiko dari aktivitas ekonominya, itu yang disebut Dutch disease misalnya, mungkin harga-harga meningkat dan yang lainnya, termasuk juga nanti dijelaskan lagi karakteristiknya tadi yang uncertain dan finite. Ya. Konteksnya juga ketika itu terkait dengan DBH pajak pun, DBH pajak ini adalah DBH tentunya DBH PPH 21 itu pekerja.
tapi itu adalah terkait dengan aktivitas ekonomi. Kalau misalnya memang banyak industri, maka daerah tersebut diuntungkan. Ya. Dari keseluruhan kita punya 514 kabupaten kota, 34 provinsi, sekitar 85,7% ini tahun 2018 realisasi 85,7% total DBH yang disalurkan. Untuk daerah dengan penerimaan lebih dari 100 miliar itu ada 170-an, jadi nggak sampai setengahnya kan. Dan di sini juga untuk kabupaten kota itu ada 160 dan provinsi 11 provinsi. Untuk daerah-daerah dengan DBH yang lebih besar dari 1 triliun itu coverage sekitar total 41% dari total DBH yang disalurkan. Nah, itu hanya ada 12 pemerintah daerah saja. Kabupaten kota itu ada 6 dan provinsi ada 6. Di sini yang tertinggi memang DKI Jakarta. Kemudian di sini kalau secara per kapita itu adalah kabupaten, kalau secara rasio terhadap APBD itu adalah terutama di tingkat kabupaten DBH itu sangat dominan ya. Jadi di Bengkalis ini DBH-nya, rasio DBH-nya di atas 60%, 70%, Kutai Kartanegara juga seperti itu. Bisa dibayangkan ketika harga ketika DBH drop itu akan berdampak seperti apa, termasuk juga dengan perencanaan pengelolaan keuangannya. Ya, kalau secara per kapita ini secara rasio terhadap yang sampai 20% ini hanya sekitar 37 pemerintah daerah saja. Secara per kapita yang paling tinggi ini ada di mungkin karena populasinya juga sangat sedikit ya, Kabupaten Mahakamulu itu per kapitanya lebih dari 18 juta, kemudian juga di Kabupaten Bintuni ya, seperti itu. Ini hanya gambaran memang aktivitas ekonomi itu uneven ya, termasuk juga di sini SDA-nya. Tapi tadi disebutkan ada konsekuensi dari ketika SDA itu di wilayah-wilayah tertentu dimanfaatkan, ada konsekuensi juga dari ketika populasi berkumpul di suatu wilayah ya, karena berarti apa, layanan yang diminta oleh masyarakat tersebut juga lebih besar tentunya ya. Next. Ini yang saya asumsikan dari tentang dana bagi hasil di Indonesia tadi, konsepnya adalah tetap bahwa pengelolaan potensi daerah itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi bahkan di sektoral sudah mengarah lagi, misalnya perizinan itu dikoordinasikan walaupun diusulkan oleh daerah, biasanya ditetapkan oleh di tingkat pemerintah pusat. Tadi disebutkan bagaimana PNBP hanya beberapa PNBP saja yang masuk memang di bagi hasil ini, tidak seluruhannya, dan kebijakan untuk misalnya perubahan atau pungutan tertentu itu memang lebih fleksibel di tingkat pemerintah pusat dibandingkan di tingkat daerah. Ya. Argumennya konteks efisiensi, mungkin kalau untuk sektor di pertambangan atau di sektor sumber daya alam itu regulated industry juga, jadi keseragaman standar dan kepastian peraturan. Untuk daerah dengan kekayaan SDA, sekali lagi rasionalnya itu adalah ketika SDA di suatu daerah diputuskan dimanfaatkan akan terdapat implikasi. Misalnya di awal pemerintah daerah tersebut harus melakukan investasi, misalnya apakah itu misalnya infrastruktur jalan atau yang lainnya. Kemudian juga untuk mendukung pemanfaatan pengelolaan SDA, dan jangka panjang mungkin akan terdapat risiko beban penanganan perusahaan lingkungan, termasuk juga ketika aktivitas daerah tersebut berubah ekonominya, apakah masyarakatnya siap atau tidak, perubahan pekerjaan, tadinya petani mungkin jadi kemudian harus berubah, dan aspek sosial lainnya. Jadi ini juga argumen bahwa bagaimana misalnya pemerintah daerah yang memiliki SDA itu juga mendapatkan lebih dibandingkan, jadi daerah penghasil mendapatkan lebih dibandingkan daerah lainnya.
termasuk juga terkait DBH pajak. Biasanya kalau untuk di Indonesia itu yang klasik itu PBB, itu karena daerah juga melakukan pemungutan. Jadi dengan dibagi hasilkan pajak tersebut, ada juga di sini kontribusinya dari pemerintah daerah yang juga menguatkan pengumpulan jenis pajak itu, ya. Tapi untuk yang DBH pajak ini sekali lagi memang terkonsentrasi untuk daerah dengan populasi dan aktivitas ekonomi yang besar. Nah, ini seperti DKI Jakarta. Jadi semakin besar populasi, umumnya di sini argumennya juga membutuhkan layanan dasar yang lebih besar, lebih banyak sekolah, lebih banyak rumah sakit, kompleksitas perkotaan tentu berbeda dengan kabupaten kota, kabupaten yang penduduknya sedikit, tapi pengelolaan tadi dari aspek lingkungan mungkin justru kabupaten lebih. Jadi ini variasi implikasi kegiatan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri itu untuk alokasinya tidak hanya untuk daerah penghasil, tapi juga terutama untuk SDA ada alokasi juga untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota di provinsi tersebut. Ya, jadi ada aspek distribusinya juga di sini, termasuk juga di DBH pajak, tidak seperti misalnya ketika itu langsung dijadikan pajak daerah, ada juga aspek distribusinya, misalnya ada konsep bahwa ada yang dibagikan berdasarkan memang pengumpulan atau basis dari pajak tersebut, ada juga yang dibagikan sama. Ya. Next. Kalau kita lihat isu dari DBH SDA dari sisi basisnya saja itu bersifat volatile tadi ya. Jadi besar penerimaannya sangat rentan untuk fluktuasi harga. Namun di sini DBH tersebut kan disalurkan setiap tahun. Bagaimana ini sebenarnya perencanaan pemerintah daerah ketika dia harus perlu smoothing juga, karena kan ada layanan yang perlu terus dilakukan. Tidak bisa misalnya sekarang dialokasikan sekarang misalnya dialokasikan 10 miliar, tahun depan kemudian tiba-tiba 1 miliar, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa negara yang melakukannya seperti reserve fund. Jadi dari penerimaan DBH SDA seperti Rusia, ini konsep SWF, ini sebenarnya sovereign wealth fund atau trust fund. Jadi tidak semuanya dibagi hasilkan, tapi itu tetap hak daerah tersebut, cuma di reserve, kemudian baru dikeluarkan ketika ada shock. Jadi ketika misalnya di tahun berikutnya itu terjadi penurunan DBH misalnya di atas 20% atau barulah dikeluarkan dari reserve fund tersebut. Jadi misalnya dari 100% yang harusnya dibagi hasilkan, mungkin 85%-nya, 15%-nya di reserve atau 10%-nya seperti itu. Ini sebenarnya terutama untuk daerah-daerah yang sangat dominan SDA-nya, berarti juga karakteristik penerimaannya itu memiliki risiko tersendiri. Mungkin perlu ada guideline dari pemerintah pusat untuk pengelolaan ini, atau inisiatif juga dari daerah yang tentunya kalau untuk peraturannya tetap harus kemudian mengkoordinasikan ke tingkat pusat. Ya. Kalau untuk beberapa negara seperti di Australia, konsep tadi yang disebut dengan keadilan tuh seperti apa sih? Kalau dia itu konteks political ekonominya, di sini ada Grand Commission yang memang terdiri, tapi sekali lagi ini mungkin Pak Rudo yang bisa koreksi. Australia masuk federal country kan? Ya, jadi ini mungkin relevan di federal country. Ya, kalau misalnya di military kita juga yang paling mendekati ini mungkin DPOD, tapi itu pun hanya terkait dengan pemekaran, tidak terkait dengan kebijakan dana transfer. Ya. Oke, kemudian kalau untuk di Norwegia, contoh IRMAP dimungkinkan di sini untuk pengolahan lingkungan, dan bahkan untuk trust fund yang diadopsinya itu ada yang disebut dengan citizen dividends. Jadi ketika bagi hasil disalurkan ke daerah tersebut, termasuk masyarakatnya itu juga menerima cek. Jadi menerima cek juga seperti saham, seperti dividen saham, bahwa mereka mendapatkan sharing juga. Ya, jadi sharingnya bahkan langsung ke penduduknya juga. Ya. Jadi itu hal-hal yang bisa dipertimbangkan ketika misalnya apakah inisiatif itu nanti perlu ada di pemerintah daerahnya dengan persetujuan pemerintah pusat, atau ini nanti bentuk yang lain.
setidaknya tadi konteks smoothing seperti apa. Tadi sharing arrangement, siapa sebenarnya yang menentukan gitu. Kalau kita lihat antar negara pun itu berbeda-beda ya. Jadi ini memang keputusan politik. Kalau terkait dengan sharing arrangement bisa dilakukan misalnya efisien seperti apa, misalnya pemerintah daerah sebenarnya melakukan apa, burden-nya bagaimana, dan harusnya kalau dia mendapatkan burden itu harusnya dikompensasi. Sama juga pemerintah pusat, kalau dia yang sebenarnya banyak melakukan administrative cost, banyak ada di tingkat pemerintah pusat, mungkin bagian tertentu juga perlu ada di tingkat pemerintah pusat. Ya. Transparansi jenis penerimaan yang dibagi hasilkan. Jadi sisinya bukan sekedar sisi alokasi, tapi juga sisi pembayarannya, proof-nya juga seperti apa. Ya. Mungkin secara regulasi sudah transparan, tapi ini sekali lagi tergantung dari KL masing-masing. Ada KL yang misalnya ada dedicated website yang bisa diakses, tapi baiknya bisa diakses juga oleh pemerintah daerah untuk juga melihat alurnya, ya, seperti alur pembayarannya seperti apa, atau di sini tadi disebutkan ada beberapa perusahaan yang menyampaikan juga bahkan laporannya ke pemerintah daerah. Tapi sekali lagi itu voluntary inisiatif, belum bersifat regulasi. Nah, kemudian juga saya rasa itu untuk total yang dialokasikan tadi udah disampaikan. Sebenarnya karena tidak langsung, jadi sifatnya ya ini ada yang sifatnya kemudian dialokasikan berdasarkan prognosa, mungkin dihitung di pool dulu, baru kemudian baru kemudian dibagi hasilkan. Ya. Okay. Next. Itu yang terkait dengan SDA, lebih ke pola tadi, apakah misalnya tadi disebutkan oleh Pak Adrianto misalnya, ya kalau sudah habis, tapi kan mungkin perlu juga untuk smoothing tadi, pertimbangan untuk smoothing out penerimaan. Ya. Setidaknya daerah siap dengan ketika misalnya SDA-nya mungkin akan habis untuk di periode ke depan, juga sudah ada kegiatan aktivitas ekonomi lainnya yang juga tetap mendukung pendanaan layanan dasarnya tersebut. Untuk DBH bagi hasil pajak sama, tidak hanya dari sisi alokasinya, tapi juga dari sisi yang mana sih yang dibagi hasilkan. Misalnya di sini untuk PPh 21 dari pekerja itu biasanya WP terdaftarnya, jadi biasanya pelaku perusahaannya, tapi bisa juga misalnya perusahaannya ada di DKI Jakarta, tapi pekerjanya sebenarnya adanya di Depok atau adanya di Bekasi atau yang lain. Nah, ini bagaimana pengaturannya? Mungkin dengan sekarang sistem elektronik, kemudian juga penguatan database di tingkat pusat, ini sebenarnya dimungkinkan juga untuk mengatur ketika apakah itu akan dibagi hasilkan berdasarkan WP terdaftar, atau apakah akan dibagi hasilkan berdasarkan pekerja di mana dia tinggal, misalnya berarti dicocokkan dengan NIK-nya atau seperti apa. Ya, tapi sekali lagi itu perlu desain di awal dan juga sistem yang mendukung hal tersebut dilakukan. Ya. Untuk di Indonesia DBH pajak yang paling tadi sudah disebutkan dimulai dengan DBH PBB PBB misalnya, itu yang memang secara historis pengumpulannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan makanya dibagi hasilkan juga ke pemerintah daerah. Sekarang yang dibagi hasilkan berarti PBB P3 karena PBB P2 sudah devolusikan ke tingkat kabupaten kota. Ya. Sebenarnya ada beberapa jenis pajak yang potensi juga yang mungkin di tingkat pusat itu masih kurang berkembang, bisa saja itu dibagi hasilkan. Misalnya PPh terhadap UMKM itu dibagi hasilkan, tapi kalau bisa dikaitkan dengan condition ikut mengumpulkan pajaknya juga atau ikut mendukung sosialisasi atau seperti apa. Jadi di sini argumen untuk membagi hasilkan pajak adalah juga untuk meningkatkan penerimaan pajak spesifik tersebut, terutama pajak jenis-jenis pajak yang hard to tax. Walaupun ada konsep bahwa sebaiknya dana bagi hasil cukup di SDA saja,
tidak dipajak. Tapi ini sekali lagi terbuka juga apakah memang akan diteruskan atau tidak, apakah sebenarnya DBH pajak ini intermediasi untuk kemudian nanti ketika sudah cukup kuat dari sisi kebijakan, administrasi misalnya itu dialihkan ke pemerintah daerah. Ya. Untuk jenis penerimaan cukai, isunya mungkin ya ada cukup bagus untuk conditionality di sektor kesehatan. Kalau sekarang itu untuk JKN isunya bagaimana kemudian apakah dipotong untuk JKN-nya langsung atau itu provinsi yang pemerintah daerah terkait yang membayarkan. Ya. Ini pengalaman beberapa negara, isu dari tentang disbursement misalnya, sebenarnya kalau untuk di US tidak ada dari hasil pajak ya, itu lebih bersifat pajak daerah, local tax, state tax atau federal tax. Jadi di sini sifatnya ada basis pajak yang bisa bersama tadi atau piggyback atau offset. Jadi pembayaran dimungkinkan langsung tersalurkan ke pemerintah daerah. Jadi ketika kita filing pajak, ada bagian yang juga itu adalah pajak daerah, itu otomatis akan ke kas daerah. Bagian yang kemudian menjadi pusat itu otomatis ke kas pemerintah pusat. Nah di UK itu adalah ini mungkin dikoreksi lagi kalau apakah masih berlaku atau tidak. Ada aspek distribusinya juga, ada local tax misalnya ketika variasinya sangat besar atau misalnya ada peningkatan, intinya pemerintah pusat bisa untuk kemudian smoothing atau mendistribusikan penambahan penerimaan pajak ini ya, ketika mungkin apabila misalnya pemerintah pusat ingin memberikan insentif misalnya, nah kemudian berarti dia memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah tersebut ya. Tapi saya perlu lihat lagi untuk yang bagian concern tax ini apakah masih berlaku atau tidak. Ya, kalau untuk yang Cina itu karakteristik dengan sharing arrangement-nya, dia justru menurunkan sharing arrangement di bagian pemerintah daerah, dan kemudian bahkan untuk administrasinya itu disupervisi oleh untuk local tax dan share tax ini. Jadi DBH pajak misalnya untuk kalau di Indonesia itu kan PBB P3 hanya waktu ketika PBB P2 saja sebelum didevolusikan itu dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Tapi kalau untuk di Cina sebagian besar share tax-nya itu sebenarnya dikumpulkan oleh pemerintah daerahnya, tapi disupervisi oleh otoritas pajak pusatnya. Oke, next. Ini sedikit saja ya. Mungkin kalau untuk DBH memang karakteristik Indonesia, DBH itu salah satu pengikat juga di bagian tadi memitigasi vertikal fiscal imbalance, terutama untuk daerah-daerah tertentu yang memang punya hak untuk itu karena tadi baik itu dari sisi potensi ekonomi maupun dari sisi SDA-nya. Ya, nah ini lebih untuk pemanfaatan potensi daerah untuk wilayah yang cukup besar, SDA dan aktivitas ekonomi. Diharapkan dari mitigasi vertical fiscal imbalance di daerah ini, misalnya itu dapat dikembangkan juga misalnya basis pajak ke depannya ketika misalnya itu sudah phase out, termasuk juga bentuk layanannya pun menyesuaikan dengan preferensi masyarakat di daerah tersebut. Ya. Kemudian juga untuk informasi penyaluran DBH SDA apabila existing sistem yang dilakukan itu mungkin penguatan di keterbukaan sistem informasinya. Ya, transparansi terutama bukan di bagian alokasi ya, tapi lebih di bagian tadi mulai dari KL-nya pun koordinasi ke pemerintah daerah terkait hal ini. Untuk bagi hasil sumber daya alam tidak hanya diperuntukkan dari daerah penghasil, ini kalau dari saya sih sebenarnya tidak apa-apa karena studi, tapi itu studi yang sudah cukup lama ya. Ternyata spillover, mungkin saja ada isu spillover dan ternyata
bagian yang dialokasikan terhadap daerah sekitar itu justru menurunkan disparitas economic disparity di wilayah atau provinsi tersebut ya. Kemudian juga untuk DBH pajak tadi apakah mengacu ke memang seperti misalnya CHT, apakah mengacu ke produksinya atau misalnya skema tertentu antara produksi dan konsumsinya ya, karena kan kalau kesehatan biasanya terkait dengan konsumsi rokoknya ya, misalnya seperti itu. Dipertimbangkan juga absorptive capacity terutama untuk daerah-daerah dengan DBH yang baru ya dan cukup dominan ya. Jadi dalam jangka panjang bagaimana smoothing dari pemerintahan DBH bisa dipertimbangkan juga mekanisme SWF atau guideline terkait dengan pengelolaan DBH ini seperti ini. Oke, jadi ini hanya gambaran umum saja mengenai kebijakan DBH yang ada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih